Peggy pengen cepat lulus, apa bisa bisa. Iya, iya. Wah, Ya bro, oke. Apa nih? ini loh bro, aku lagi pusing. Oh, Aku iki boleh frekuensi, tapi raiso buat tugas-tugas kuliahku kan sing dari dosen karo skripsi. Raiso. oke, itu masalah. Gampang aja itu. Nah, jadi Prodi Sastra Inggris itu punya sebuting web. Ngarannya itu Pustaka Digital Ilmiah Mahasiswa Sasing. Nah, di situ IKAM bakal menemukan referensi-referensi ilmiah. Nah, itu bisa membantu IKAM dalam mengerjakan tugas-tugas. Gampang jadinya. Iya. Sini. Buka kan. Terus piye kan guna ini? Nah, kayak ini tutorialnya. Lihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Aris Utomo. Saya merupakan dosen dari Prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan website Pustaka Digital Ilmiah Mahasiswa Sastra Inggris atau disingkat Pusdimas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Hal yang pertama dilakukan yaitu tentu saja mengakses melalui akun website. Apa nama akun website dari Pusdimas itu sendiri? Kita bisa mengetiknya secara manual ya pada akun yang ada pada aplikasi web Anda, yaitu pertama pusdimas.w-onmul.id. Berikutlah alamat dari Pusdimas itu sendiri. Kita ketik dengan benar, kembali lagi pusdimas.fib-onmul.id. Maka secara otomatis akan muncul akun laman dari Pusdimas itu sendiri. Ya, bisa kita lihat ya tampilan awal dari Pusdimas, mana di sini ada sambutan ya dari beberapa perwakilan mahasiswa Prodi Sastra Inggris. Selain itu juga pada tampilan awal ini juga ada jam, lokasi kampus, website yang berelasi dengan Pusdimas, kemudian Pusdimas Visitor. Nah, tentu saja ada polling. Di sini polling ini sangat membantu sekali untuk diisi ya. Bagi Anda yang ingin mengisi Pusdimas, jangan lupa mengisi polling ini ya ketika mengunjungi website ini. Nah, kemudian selain itu juga Pusdimas memiliki beberapa menu ya. Selain home tadi, menu home awal, ada juga e-journal, e-book, e-paper, e-video, dan Q&A. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, dimana tadi setelah akun home tadi, menu home, ada juga sub menunya yaitu About Pusdimas. Apa sih About Pusdimas itu? Di dalam About Pusdimas itu penjelasan singkat terkait Pusdimas itu sendiri. Jadi Pusdimas itu merupakan singkatan dari Pustaka Digital Ilmiah Mahasiswa Sasing. Ide ini muncul pada saat dunia sedang menghadapi COVID-19 pada tahun 2020. Sehingga tersebut membuat mahasiswa kesulitan untuk mencari sumber referensi relevan alternatif secara digital, tentunya yang efektif, cepat, dan mudah akses dimanapun. Nah, dengan adanya Pusdimas ini juga selain memberi kemudahan kepada mahasiswa khususnya dalam mengakses, juga diharapkan digunakan pada masa yang akan datang sebagai media publikasi hasil dan karya mahasiswa sastra Inggris dari beragam mata kuliah yang dipelajari. Nah, ini dia terkait menu dari home ini. Kemudian pada menu e-journal ya, di menu e-journal ini kita menyediakan link yang free access. Akses kepada penelitian-penelitian relevan di bidang sastra dan linguistik dengan 3 subkategori, yaitu jurnal nasional, internasional, dan referensi jurnal lainnya. Bagaimana di jurnal nasional kita bisa ngecek? Kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa jurnal referensi yang ada di nasional, khususnya di Indonesia. Nah, ini salah satunya, kita coba klik eCols Journal. Di eCols Journal ini ya, nah, dia langsung tersambung dengan jurnal
yang ada. Selain itu ada contoh lain juga jurnal yang kita coba linkkan atau hubungkan, yaitu contoh kita ambil dari Humaniora UGM. Dia dengan hanya sekali klik dia langsung bisa terakses dengan mudah. Contohnya Anda bisa lihat ya. Selain itu juga kita menyediakan koneksi dengan jurnal internasional lainnya. Contohnya ada CZLT, CGR, Reading, Critical Literacy, dan masih banyak lagi. Tentunya ke depannya link-link pada jurnal internasional maupun nasional akan semakin ditambah dan dikembangkan. Nah, selain itu untuk mencari solusi lainnya kami menyediakan submenu referensi lainnya, di mana submenu referensi lainnya ini berkaitan dengan search engine dari jurnal yang ada baik di nasional, internasional. Nah, contoh saja search engine pengindeks yang ada di nasional, yaitu contohnya itu Sinta. Nah, ini salah satu website ya pengindeks jurnal nasional yang ada di Indonesia di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, ini contoh-contohnya. Ada juga terkait perpustakaan FIB Unmul, Perpusda Kota Samarinda, Kaltim, hingga Perpustakaan Nasional. Nah, itu sekilas tentang submenu yang ada di e-jurnal pada Pusdimas. Selain itu ada juga menu e-book. Nah, menu e-book ini kami sediakan, namun aksesnya sangat kami batasi untuk sementara waktu. Ya, halaman ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Nah, bagaimana untuk mengaksesnya? Nah, untuk mengaksesnya mahasiswa dan dosen dipersilakan menghubungi terlebih dahulu administrator perpustakaan yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Atau bisa juga dengan mengisi link berikut ini yang sudah saya sediakan, yaitu ebook akses. Nah, ini kita bisa klik. Nah, maka dengan mudahnya akan muncul ya. Namun kebetulan di sini sedang saya kunci akunnya. Nah, kita bisa coba membuka salah satu menggunakan akun saya. Ya, kita klik. Nah, beginilah tampilan ebook akses yang kita request. Jadi kita merequest dulu kepada administrator, dan kemudian administrator dengan segera akan memberikan kode atau password ebook. Nah, jika sudah mendapatkan kode passwordnya, kita bisa melakukan akses. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika passwordnya benar, maka akan muncul tulisan you will be directed within 5 seconds. Nah, maka dalam waktu 5 detik kita bisa mengakses menu ebook yang ada. Nah, di menu ebook ini ada beberapa juga buku free access yang bisa diakses oleh mahasiswa maupun dosen ya tentunya. Ada terkait culture, linguistik, literatur, riset method, translation, dan skill. Kita ambil contoh pada menu linguistik. Dia dengan sangat cepat akan membuka submenu dari linguistik. Nah, di linguistik sendiri ebook yang kita sediakan ada banyak sekali ya. Applied linguistik, discourse, morphology, hingga figurative language. Nah, jika kita ingin mengambil contoh mengakses ebook di morphology, kita tinggal mengklik. Nah, ini ada beberapa contoh bukunya muncul. Misalnya kita ingin mengakses current morphology, kita tinggal klik saja. Nah, maka dengan secara otomatis kita bisa mengakses melalui media download yang sudah dihubungkan dengan akun Pusdimas ini. Kita tinggal klik saja, maka dia akan langsung mendownload. Nah, itu contohnya. Selain itu juga, selain ebook tadi, di Pusdimas juga ada menu e-paper. Apa sih tujuan dari e-paper ini? Ya, jadi di menu e-paper nanti ya mahasiswa bisa mempublikasikan hasil tugas-tugas ilmiahnya dari dosen. Contohnya makalah, tulisan individunya, hingga pada skripsi pada masa yang akan datang tentunya. Namun hal ini tentu butuh pengembangan yang lebih lanjut. Nah, di paper ini tentu saja kita publikasikan tidak hanya serta-merta publikasi gitu, namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana? Dengan adanya syarat-syarat yang kami tentukan pada submenu uploading form pada e-paper. Pada submenu uploading e-paper ini syaratnya ada 3. Yang pertama tentunya tulisan ilmiah yang akan dipublikasi.
dan surat keterangan persetujuan publikasi di website, dan ketiga surat pernyataan persetujuan publikasi oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, formatnya bagaimana? Formatnya juga sudah saya lampirkan ya. Jadi tinggal mengklik saja pada akun yang soft file surat ini. Nah, maka akan secara otomatis formnya akan muncul dan bisa di-download. Bisa diisi kemudian dilengkapi oleh mahasiswa tersebut. Yang pertama tadi surat persetujuan publikasi oleh dosen pengampu, dan kedua surat publikasi dari mahasiswa bersangkutan. Nah, jika sudah dilengkapi, bisa melanjutkan untuk mengupload ya tugasnya dan termasuk syarat-syaratnya. Tentu aja dalam mengupload ini ada syarat juga yang harus dipenuhi, bahwa semua bentuknya ya, mengisi dari alamat email, nama lengkap, NIM, fakultas, jurusan atau prodi, topik, isi tugas ilmiah, dan tentunya unggah tugas ilmiahnya dalam bentuk PDF. Nah, surat-suratnya pun kelengkapan juga dalam bentuk PDF. Itu dari e-paper. Lalu yang sudah dipublikasi bagaimana hasil-hasilnya? Untuk publikasi yang hasilnya telah disetujui, ya ada submenunya juga di paper, akan saya tunjukkan. Nah, ini beberapa contoh hasil publikasi dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kajian media dan budaya. Nah, di sini kita publikasikan, kebetulan tugasnya mahasiswa tersebut dalam kompilasi. Nah, jadi secara keseluruhan. Nah, jika ingin membaca koleksi ini, kita cukup mengklik saja pada judulnya yang berwarna hijau ini ya. Jadi klik sekali saja. Nah, maka akan secara otomatis muncul menu download. Nah, ketika ingin mendownloadnya, kita tinggal klik saja. Nah, kita tunggu dalam beberapa menit. Nanti dia akan muncul. Kebetulan saat ini menunya sedang starting atau sedang mendownload. Nah, ini kita buka. Nah, maka dengan secara otomatis koleksinya muncul dan kita bisa membaca hasil-hasil karya tulis dari mahasiswa sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Muhammad itu sendiri. Nah, selain itu juga ada menu lainnya yaitu e-video. E-video ini sebenarnya menunya juga tidak terlalu jauh ya, syarat dan ketentuannya masih sama seperti e-paper, di mana di sini e-video ini disediakan untuk mempublikasikan hasil-hasil presentasi yang didokumentasikan dalam bentuk video. Nah, tentu saja ini sangat bermanfaat bagi referensi bagi junior-junior mereka nanti di masa akan datang. Nah, selain itu juga sebagai sarana memperkenalkan hasil ya yang telah mereka laksanakan, sehingga tidak cuma terupload sia-sia pada akun channel video lainnya. Bagaimana ketentuan publikasinya? Ketentuan publikasinya masih sama ya. Itu ada video, terus surat persetujuan tertulis dari dosen pengampu mata kuliah, dan persetujuan tertulis dari kreator atau si mahasiswa itu sendiri. Nah, soft file suratnya juga kita sediakan sama bentuknya, dan jika sudah memenuhi tinggal mengupload. Nah, untuk uploadnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Nah, di sini yang kita minta bukan dalam bentuk PDF seperti e-paper. Nah, di sini kita minta dalam bentuk URL Google Drive-nya atau URL dari akun link channel YouTube yang ada. Nah, nanti tinggal di copy paste saja ke sini, dan suratnya jangan lupa dalam bentuk PDF. Nah, adapun berikut hasil-hasil publikasi dari e-video yang mahasiswa tampilkan. Nah, di sini kebetulan masih 4 publikasi, yaitu film studies, drama, culture theory, dan prose. Nah, saya ambil contoh nih culture theory. Apa yang mereka publikasikan? Nah, di sini mereka mempublikasikan presentasi terkait teori semiotik analisis dari Levi-Strauss, strukturalisme, dan Pearsonian. Kita ambil contoh Pearsonian. Nah, bagaimana menontonnya? Kita hanya dengan mudah saja mengklik pada tombol merah yang ada di tengah. Kebetulan semua hasil publikasi video ini dipublikasikan dalam akun YouTube channel Pusdimas FIB Unmul. Nah, tentunya ini mendapat persetujuan dari mahasiswa dan dosen pengampu. Mari kita lihat contoh nontonnya.
dengan mudah kita bisa nonton. Nah, kita juga bisa membesarkan ya full screen jika kita ingin menonton secara penuh. Jika tidak ya tinggal kita exit saja. Nah, ini contohnya dari e-paper. Nah, adapun menu terakhir yang kita sediakan yaitu Q&A. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan mungkin terkait permasalahan yang dihadapi ketika mengakses Pusdimas itu sendiri. Ya, kita sediakan ada 2 submenu yaitu kontak. Ya, di Q&A ini ada kontak. Nah, di sini mahasiswa atau Anda sendiri atau dosen yang mengakses jika ingin menyampaikan keluhan ya terkait permasalahan ketika mengakses Pusdimas ini atau adanya keterlambatan jaringan dan sebagainya ya dalam mengakses, bisa mengisi tentu saja nama, email, dan apa yang ingin ditanyakan atau apa yang ingin disampaikan. Nah, selain itu juga kita menyediakan submenu request. Nah, ini spesial kita sediakan khusus bagi Anda mahasiswa maupun dosen. Mungkin ada pustaka yang mungkin belum terupload atau terunggah di website ini, maka dengan adanya Pusdimas request yang saya sebutkan namanya ini, kita bisa mengisi apa yang kita inginkan. Misal contoh mengisi tentang buku feminisme ya. Nah, mungkin kalau ada judul lainnya bisa dituliskan juga, atau e-paper apa yang ingin ditampilkan. Nah, kemudian ada video presentasi seperti apa yang kita tampilkan. Jika ingin mengisi sudah mengisinya, ya klik submit. Nah, maka nanti akan segera direspon oleh si administrator dari Pusdimas ini sendiri. Nah, ini adalah hasil kerja ya ide dalam menyelesaikan masalah dan mempercepat publikasi mahasiswa ya, tentunya sebagai referensi juga membantu mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dan sebagainya. Ya, baik, demikian tutorial penggunaan akses dari Pusdimas ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kemudahan akses. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, geng, lupa apa sekarang. Nah, itu caranya. Jadi Pusdimas FIB Unggul ini banyak diisi referensi-referensi ilmiah yang bisa ikam akses di mana aja, walaupun cuma di rumah aja, apalagi di masa pandemi kayak ini. Gampang kalau. Nah, Geng, maaf. Matur nuwun ya, Mas. Oke. Pusdimas, mantap, wow. Oh iya, Wal, ada yang kelupaan. Apa tuh, Mas? Kamu jarak sedikit. Terus satu lagi, pakai masker. Sip? Sip. Oke guys, tetap sehat dan tetap aman.